Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, katanya bank adalah sebuah kebutuhan penting ekonomi di masa modern. Sehingga nggak bisa ditinggalkan. Ini sudah hukumnya darurat. Bunga bank itu satu kebiasaan. Sudah jadi adat. Dan kemudian pakai kaidah al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu jadi sumber hukum. Maka bunga bank itu boleh. Ini sudah pakai kaidah usul untuk membolehkan bunga bank. Adat yang menyimpang dari hukum syariat itu nggak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Jadi kebiasaan yang keliru, adat yang keliru, itu harusnya disesuaikan, diluruskan dengan hukum syariat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah adat kebiasaan orang-orang Arab yang mereka biasa minum khamr dilarang, padahal itu sudah turun temurun. Jadi jamuan resmi dalam pertemuan mereka. Jadi alasan itu kebutuhan penting, jadi adat itu tidak berguna sama sekali. Alasan keenam, ini yang sering jadi alasan juga ya kita dengarkan. Bunga itu kan sebetulnya pengganti nilai uang yang hilang akibat inflasi. Jadi uang kita simpan 5 tahun kan nilainya berkurang, itu inflasi itu. Karena uang kertas. Problemnya itu memang uang kertas itu ya begitu. Uang kertas itu disimpan memang inflasi. Kemudian karena inflasi itu ya dikasih bunga. Sepertinya agak masuk akal ini. Tetapi apa? Ini keliru. Karena bunga itu pada kenyataannya bukan pengganti nilai uang yang hilang. Kalau alasannya itu inflasi, maka harusnya bunga itu ya sesuai persis dengan berapa inflasinya. Tapi kan enggak. Itu dipotong, ditambahi tiap bulan, itu harus membayar bunga. Padahal antara tanggal 1 ini dengan 1 bulan depan bisa jadi nilainya masih sama. Nggak ada inflasinya, tapi masih tetap kena bunga itu. Jadi alasan pengganti uang yang hilang akibat inflasi ini nggak tepat. Sebaliknya kalau deflasi, ya, harusnya kan bukan bayar bunga itu. Kalau alasannya ini, harusnya berkurang bang utangnya. Tapi itu tidak terjadi, artinya itu hanya alasan, nggak sesuai realitas. Yang kedua, realitasnya justru inflasi itu terjadi, salah satunya itu disebabkan oleh riba. Bunga itulah yang menyebabkan inflasi. Gambaran sederhana ilustrasinya begini. Misalnya satu negara ada uangnya 100, nyetak duit 100, terus diletakkan di bank. Yang minjem ya itu dikenai bunga. Ya, bunganya misalnya 10% setahun. Artinya dari 100 tahun depan ini kan harus ada 10%-nya, 110. 110 itu uang dari mana? Nyetak. Itu ilustrasi sederhana. Realitasnya lebih kompleks ya, nanti ada persamaan Pfizer dan sebagainya. Terkait inflasi dengan suku bunga itu memang begitu, ahli-ahli ekonomi menyatakan ada kaitan inflasi dengan tingkat suku bunga. Jadi kenyataannya inflasi itu justru disebabkan oleh salah satunya riba atau suku bunga ini.